Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surwidiani dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi tugas individu 1 sampai 4. Baik, untuk yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Selanjutnya, yang kedua, penilaian. Penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Secara garis besar, evaluasi atau penilaian dapat dibagi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ada dua macam penilaian, yaitu yang pertama, penilaian asesmen atau proses adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk review mengukur pencapaian hasil temuan belajar peserta didik dengan diferent cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Proses evaluasi dalam pendidikan Islam secara esensial berlaku bagi setiap muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi orang lain." Hal ini mutlak diperlukan sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengevaluasi tindakan manusia dengan cara menugaskan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang menjelaskan sebagai berikut. Dan kepunyaan Allah lah timur barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas atau rahmatnya lagi maha mengetahui. Selanjutnya, fungsi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Yang kedua, sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang ketiga, sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Selanjutnya, tujuan. Sesuai dengan fungsi evaluasi yang dipaparkan di atas, evaluasi memiliki beberapa tujuan dalam fungsinya sebagai alat seleksi, pengukuran keberhasilan, dan alat penempatan. Kemudian, kedudukan. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, prosedur. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Kemudian, ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian otentik. Penilaian otentik menurut jenisnya ada 4, yaitu pertama, penilaian kinerja. Penilaian otentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua, penilaian proyek. Project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Yang keempat, penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Kemudian, apa itu soal HOTS? Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengikat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS. Banyak yang mengartikan soal sulit sama dengan soal HOTS. Hal tersebut keliru. Soal HOTS haruslah memenuhi beberapa karakter yang sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran pada soal UMPK 2019 yang belum lama ini berlangsung, untuk matematika SMA program IPA, dari 40 butir soal, 15 butir soal diantaranya merupakan soal berbasis kontekstual. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.